بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-22. Faslun wa yuqaddim fi ta'limihim idza izdahamu al-awwala fal-awwal. Wa yuqaddim fi ta'limihim idza izdahamu al-awwala fal-awwal. Fa in radiyal awwal bitaqdimi ghairihi qaddamahu. Kata Imam An-Nawawi, ini pengajar, yuqaddim, dia mendahulukan fi ta'limihim, di dalam mengajari murid-muridnya tadi, idazdahamu, tatkala muridnya banyak, desak-desakan, al-awwal fal-awwal, maka dahulukan yang pertama kemudian yang pertama. Dalam artian yang pertama kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Fa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Namun kalau orang yang pertama kali datang tadi ridho untuk didahulukan yang lain, qaddamahu, tidak masalah bagi dia untuk mendahulukan yang lain. Ini adab di dalam mengajari anak-anak. Dahulukan mana yang pertama kali datang, dia berhak untuk duluan setoran. Disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam ta'liq itu. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, wa uhibbu liman kana yuqri alla yadrus alaihi waqtad dars illa wahid. Aku menyukai bagi orang yang dia tadi mengajarkan ilmu bacaan agar tidak mengajar pada waktu pelajaran tadi melainkan satu orang saja. Agar tidak belajar pada waktu pelajaran kecuali satu orang. La yakunu tsanin ma'ahu, jangan ada orang lain yang kedua. Maknanya apa? Kata Imam Al-Ajurri, aku lebih menyukai bagi orang yang mengajar, membacakan, mukri, ya, orang yang mengajarkan, yukri, itu membacakan ayat, ya. Allah yadrus alaihi waqtad darsi illa wahid, agar tidak belajar pada dia, pada seorang guru tadi, ketika waktu pelajaran kecuali satu. Maknanya yang disukai, yang dicintai oleh Imam Al-Ajurri, pengajar itu ketika dia mengajar muridnya cuma satu saja. Satu. Alasannya kenapa? Dalam masalah qiraah jadi fahuwa anfa' wala yakunu tsanin ma'hu. Jangan ada orang yang kedua, bareng-barengan dua, jangan. Tapi memang satu. Sehingga ya ikhwan di sini bisa disimpulkan, kalau ada guru ngaji, guru tahfidz, dia langsung nerima setoran dua, itu gurunya tidak bagus. Kalau mau dibilang itu tidak punya adab, ya. Mereka para salaf dalam mendidik anak-anak itu satu-satu, bukan langsung dua. Sini baca Iqra satu, ini Iqra dua, ini Iqra tiga, yang ini Al-Quran, tidak. Satu-satu. Selesai Iqra satu, maju Iqra dua, terus. Fahuwa anfa' lil jami'. Maka karena yang demikian itu lebih bermanfaat untuk seluruhnya, sehingga murid-muridnya tadi betul-betul diperhatikan. Wa ammat talqin fala ba'sa ayyulaqqin al-jamaah. Adapun talqin, maka tidak mengapa dilakukan talqin secara berjamaah. Faham talqin? Rafiq tahu ya? Talqin misalkan qul huwallahu ahad. Ayo bareng-bareng. Anak-anak ikuti, qul huwallahu ahad, itu namanya talqin.
Adapun setoran itu harus satu-satu. Tidak boleh langsung sekaligus. Dari sini bisa disimpulkan ya ikhwan, kalau seandainya kita ngajari anak-anak di masjid, seandainya kita cuman pengajarnya sendirian, maka gunakan batasan waktu. Jam sekian ke jam sekian, yang setoran cuman jam sekian. Untuk jumlah orangnya, kemudian waktunya. Jangan istilahnya apa? Kayak dagang atau jualan. Diterima terus muridnya, sedangkan SDM-nya kurang. Akhirnya apa? Langsung setoran 5 orang sekaligus. Dia punya murid 50. Ini 50 ini Iqra semua. Atau Al-Quran lah anggap. Dalam keadaan dia ngajar sendirian. Maka kondisi seperti ini harus ada pembantu. Kecuali memang waktunya panjang, misalkan dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Metode dalam mengajar adalah dahulukan yang datang satu persatu. Kemudian di sini disebutkan wayan bagi ayyudhhir lahumul bishr wa talaqatal wajh, dan sepantasnya bagi seorang guru agar menampakkan kepada murid-murid tadi al-bishr, keceriaan. Itu juga termasuk adab seorang guru, nampakkanlah ceria sama anak-anak. Jadi buatlah kita tadi jangan orang yang fasif ya berjiwalah dengan jiwa yang ceria, karena anak-anak itu senang dengan ceria. Wa talaqatal wajh, dan juga talaqatal wajh, bermuka manis. Wa yatafaqqad ahwalahum, dan juga punya kepedulian terhadap keadaan-keadaan mereka. Ini kenapa nak dek diem ngantuk Ustadz misalkan, dilihat kok murung, kenapa? Itu perhatian. Wa yas'al amman ghaba minhum, dan bertanya tentang orang-orang yang goib, yang alfah. Kalau ada guru ngaji ndak nanya si fulan datang, terserah datang payo, ndak datang sudah, yang penting bayar SPP tiap bulan. Ini gurunya harus belajar ikut kajian seperti ini ya. Ini bukan An-Nawawi, bukan orang-orang ulama sekarang, jauh zaman dahulu. Ini metode kalau pengen berhasil dalam mendidik anak-anak. Namun juga ditandai sama Syekh Ibnu Utsaimin ya. Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan juga jangan sampai ketika ada murid yang tidak hadir juga dihukum dengan hukuman yang tidak setimpal. Ditanya dulu uzurnya apa. Kalau dia punya uzur, maka dimaafkan. Kalau dia tidak punya uzur, maka dikasih hukuman dengan hukuman yang layak. Kenapa dia tidak mau, tidak datang? Ya, mungkin dikasih PR atau dikasih hafalan. Bukan sistem Mister Papan. Kenapa tidak datang tuh? Sakit? Enggak Ustaz. Ada yang ngantar? Males Ustaz. Oh, pakai sebatan kan? Enggak juga mesti seperti itu. Karena anak-anak ya, khususnya zaman sekarang beda dengan zaman kita dulu. Kalau anak-anak kecil dipukul, zaman kita dulu biasanya kuat mereka. Zaman sekarang ini anaknya dipukul, anaknya nangis, dia pulang ke rumah, bapaknya yang datang, yaitu panjang urusannya sampai kadang ke polisi, apalagi kita menghadapi orang awam. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang berikutnya, fasl. Qala ulama, berkata para ulama, la yamtani' min ta'limi ahadin li kaunihi ghairu
ghaira sahihin niyati la yamtani'. Janganlah dia enggan, tidak mau, yamtani itu enggan atau tidak mau, min ta'limi ahadin, dari mengajari orang lain, likaunihi ghaira sahihin niyah, dikarenakan dia niatnya tidak bagus, niatnya belum bagus gitu loh. Jangan enggan. Ayo ngajar. Aduh, anak kalau ngajar ngaji nih masih niat ini, khawatirnya tuh bukan lillahi ta'ala, masa karena beban antum suruh ya. Ayo ngajar. Nanti kalau anak ngajar takutnya masalahnya niatnya tidak lillah. Nah, bukan seperti ini ya, bukan alasan untuk tidak memberikan pengajaran. Namun tetaplah mengajar terus, tidak masalah. Di situ disebutkan nanti ilmu tadi akan lama-lama mendidik, menata seseorang. Jadi bukan syarat ya orang mengajar itu harus ikhlas, bukan syarat. Namun kalau dia ingin sukses dalam mengajarnya, maka dia harus ikhlas. Adapun syarat mengajar tidak mesti. Yang penting dia ada keinginan, walaupun mungkin di awal-awal itu bukan niatnya lillahi ta'ala, bisa jadi dikarenakan dorongan orang tua. Bapaknya ini tadi punya pondok pesantren, dan kebetulan anaknya tadi memang orang yang punya ilmu. Suruh bapaknya tuh kalau mau minta duit ngajar tuh, ajarin anak-anak di masjid. Kalau enggak dapat baju lebaran tahun ini, ngajarlah dia. Ini aja bagus di awal karena mengharapkan imbalan. Namun bukan jadi alasan bagi dia untuk enggan mengajar. Faqad qala Sufyan, sungguh Sufyan Ats-Tsauri telah mengatakan, wa ghairuhu, dan yang selain beliau, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, talabuhum lil ilmi niyah, pencarian mereka dalam suatu ilmu itu membutuhkan niat. Wa qalu, mereka mengatakan, talabnal ilma li ghairillahi ta'ala, dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah, namun ternyata ilmu tersebut enggan, melainkan menuntut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu itu katanya mereka sebagian salaf, talabnal ilma li ghairillah, kami dulu mencari ilmu bukan karena Allah, tidak ikhlas. Namun apa? Fa'aba yakuna illa lillah, namun ilmu tersebut enggan melainkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal-awal belajar itu tidak ikhlas. Ya mungkin ya di antara kita aja yang pengajian ini mungkin dulu awalnya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk cari ilmu. Kadang mungkin diajak kawan, ayo ikutlah kajian. Sudahlah, kebetulan lagi main dengan kawan, diajaklah kajian. Ada yang sebagian kadang nuntut ilmu diajak orang tua, bapaknya ikut udah kenal dakwah salaf, kata bapaknya ikut kajian. Ya bapak ngajak kajian terus, mau ngelawan tidak enak, dosa, durhaka, ikut kajian terus. Namun dalam keadaan awal kali dia belajar bukan karena Allah. Namun fa'aba yakuna illa lillah, ilmu tersebut enggan melainkan harus menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kanat akibatuhu ansara lillahi ta'ala, maknanya akibatnya, puncaknya nanti tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan berhenti dari belajar, jangan berhenti mengajar. Ya memungkinkan dari awal orang mengajar. Lihat brosur, dicari Ustadz Tahfidzul Quran. Kriteria ini. Wah, masuk ini. Dilihat fasilitas mengajar. Gaji 5 juta. Tunjangan mudik lebaran, kendaraan apa lagi gitu ya, rumah, siap dicarikan istri. Nah ini tadi, wah inilah yang dicari, ngajar ke sini. Awal ngajar itu kadang bukan lillahi ta'ala, namun dengan berjalan waktu terus ya, ilmu tadi ya kadang menunjukkan dia, membimbing dia tadi untuk ikhlas, lama-lama ikhlas terbawa. Ini makna ucapan para salaf yang menyebutkan talabnal ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah. Karena disebutkan di situ di taklik ya, li anna ikhlasan niyyah law syurita fi ta'limil mubtadi'in fihi ma'a usrihi ala katsirin minhum la adda dzalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nas. Dikarenakan kalau seandainya ikhlasnya niat ya, dipersyaratkan dalam mengajari para pemula, ngajari anak-anak seperti ini, dipersyaratkan harus ikhlas gurunya. Datang pengajar mau daftar, antum mau daftar ngajar sini, antum ikhlas enggak? Itu tadi syarat utama, ikhlas enggak? Itu tadi. Kalau seperti itu tadi ya mungkin setiap pengajar enggak ada yang ikhlas. Yang nama ikhlas tadi kita bilang ikhlas, belum tentu dia ikhlas. Yang urusan kan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata mu'allik, kalau seandainya dipersyaratkan dari awal dia mengajari para pemula tadi untuk ikhlas, ma'a usrihi, dalam keadaan susah untuk melatih keikhlasan tadi, ala katsirin minhum, pada kebanyakan mereka para pengajar, la adda dzalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nas, niscaya akan mengantarkan kepada apa? Penyia-nyiaan ilmu yang banyak di kalangan umat manusia. Namun tetap dianjurkan untuk melatih diri agar ikhlas ya. Kemudian fasal, bab yang berikutnya, adab yang berikutnya. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra' anil abathi. Hendaknya dia, seorang pengajar itu, menjaga kedua tangannya fi halil iqra', ketika membacakan, mengajari, anil abathi, dari hal yang sia-sia, tidak ada faedahnya, abath. Itu adab yang berikutnya, adab seorang pengajar. Apalagi yang diajarkan ini Al-Quran para jamaah. Jangan mentang-mentang ini yang belajar ini anak kecil, lihat, dia menjaga kedua tangannya anil abathi, dari tindakan yang sia-sia ketika mengajar. Disebutkan mereka oleh para ulama, di antara tindakan yang sia-sia adalah seperti main-mainkan jari jemari seperti ini. Dalam kondisi ngajari nyimak ya anak-anaknya bilang a, ba, atau kalau zaman sekarang ini handphone ya, ustazahnya sambil megang HP, a, ba, tangannya muridnya abata, dianya tadi chattingan, atau mungkin sambil buka fawaid di WA. Tidak boleh. Wa ainaihi an tafriqi nadharihi ma min ghairi hajatin, dan juga dia hendaknya menjaga kedua matanya dari
memisahkan pandangan dengan tanpa kebutuhan. Ya, jadi ngajar itu pandangannya kemana? Ke murid. Kalau anaknya belajar ngaji, simak, lihat baik-baik. Jangan anaknya A, Ba, Ta, yang Al-Quran sama dia baca. Misalkan Alif Lam Mim Zalikal Kitab, dia lihat di situ. Matanya, telinganya dengar, tapi matanya tadi ngeliatin AC, ngeliatin masih kalau ngajar di masjid tadi. Apalagi mungkin yang tadi ke handphone. Ini tidak bagus. Ya. Kalau ada yang ini, yang pengajar-pengajar seperti ini, langsung kasih SP1 kalau untuk punya pondok pesantren, SP1. Masih SP2, SP3 udah belajar adab, nyantri dulu. Itu tadi. Itu tidak pantas. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu. Istima', apa mana istima'? Itu mendengar dengan telinga, kemudian dengan anggota badan. Itu namanya istima'. Wa ansitu, dia diam. Jadi bukan dengar dengan telinga, namun anggota badannya tadi ada yang main-mainkan HP, ada yang mainkan ngepal-ngepal tangan, atau matanya kemana tadi, kiri kanan jelalatan. Ini bukan adab dalam mengajar Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan jadikan pada seseorang itu di dalam dadanya ada dua hati pada satu waktu. Jadi fokus, itulah hatinya seorang mukmin. Kalau dia lagi ngajar. Nanti hal-hal yang lain tadi. Jangan sambil ngajar tadi dah nyimaknya anak sambil main, naudzubillah, main game, tanggung itu tadi anaknya tadi, atau mungkin mentalkin anak-anak qul huwallahu ahad, tapi masih dia sambil ngetik. Kemudian disebutkan, kata Imam An-Nawawi, wa yak'an ala taharatin mustaqbilal qiblati, dan hendaknya dia duduk dalam keadaan bertoharoh. Ada pengajar toharoh, bersuci, mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah kiblat. Jadi gurunya tadi menghadap ke arah kiblat. Itu yang afdol ya, yang afdol. Wa yajlis biwaqarin, dan duduk dengan waqar, dengan tenang. Jadi kalau menghadap ke arah kiblat, misalkan gurunya sana, anak-anaknya di sini. Itu tadi. Sehingga gurunya tadi menghadap ke arah kiblat. Ada yang pernah menyaksikan bagaimana majelisnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Ada yang pernah umroh? Semua kursi masyayikh yang ngajar di Masjid Nabawi itu semuanya menghadap ke arah kiblat. Kalau kita gini kan, ustadznya ngadap ke situ kan? Itu yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu semuanya arah kiblat. Di Masjid Nabawi itu kursinya ya ngadap kiblat semua. Jadi yang ngajar itu semuanya ngadap kiblat. Ya kan Pak ya? Ngadap kiblat. Jadi murid itu membelakangi kiblat. Itu tadi. Begitu juga yang di Masjidil Haram. Tidak ada yang belakangi Ka'bah. Itu tadi. Itu sudah disetting sebagai bentuk adab. Jadi yang guru menghadap ke arah kiblat. Kalau kita ini terlalu repot mungkin ya. Ini sunnah sebenarnya. Paling repot nak muter-muter kaget lah dah. Lah aneh pula dia, nah itu kan kajian lihat lah kaget dia omong-omong inilah sebenarnya seperti itu kalau mau idealnya. Yang ngajar menghadap ke arah kiblat. Cuma yang jadi masalah, jadi kendala. Kita ini kalau seandainya dipindah ngadapnya di situ,
berdiri duduknya ustadz, sang ustadz di situ, jamaah di sini, masalahnya ada yang telat, dia tidak enak duduknya tadi kan. Kalau di sini duduk situ kan tidak masalah. Itu jadi masalahnya. Namun bisa kita praktekkan kalau seandainya buka pelajaran anak-anak kan. Jadi pengajarnya duduk di sini misalkan, di sini, jadi anak-anak di depan. Di sini juga disebutkan toharoh, itu yang afdol, ya, sunnah. Bahkan Al-Imam Malik dulu rahimahullah ta'ala, beliau ketika mau ngajar, beliau gunakan parfum, beliau bahkan mandi, beliau bertoharoh. Wa takunu thiyabuhu baydha nazifah, dan hendaknya baju yang dia pakai tadi, thiyab, baju, baydha'an nazifatan, ya, baydha'an nazifatan, warna putih dan bersih. Itu afdolnya, ya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat kalian dengan kafan yang warnanya putih. Wa idza wasala ila maudhi'i julusihi shalla rak'atain qabla al-julus. Apabila dia telah sampai ke tempat duduknya, misalkan dia ngajarnya di sana, maka dia duduk, dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini kalau di masjid namanya apa? Tahiyatul masjid. Namun kata Imam An-Nawawi, sawa'un kanal maudhi' masjidan aw ghairihi, sama saja, baik tempat tersebut berupa masjid ataupun selain masjid. Untuk selain masjid itu tidak ada dalil yang khusus, ya. Misalkan ngajarnya di kelas, sholat dulu dia 2 rakaat. Sholat apa? Kalau sholat tempat kelas itu tidak ada. Kalau masjid ada tahiyatul masjid. Namun bisa dia praktekkan ketika mau masuk tadi. Mungkin kalau dia setelah berwudu bisa apa? Sholat apa? Ba'dal wudu, ya. Ba'dal wudu, atau mungkin ketika di pagi hari waktu duha dia pengen sholat duha dulu, itu tidak masalah. Namun kalau tempat khusus itu tidak ada dalil yang menunjukkan tempat khusus kecuali masjid. Jadi kalau ngajar di kelas dia boleh sholat 2 rakaat tadi kalau setelahnya berwudu. Bisa dia niatkan apa? Sholat sunnah ba'dal wudu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, fa in kana masjidan fahuwa akad. Kalau tempat belajarnya tadi, tempat mengajarnya adalah masjid, fahuwa akad, maka sangat ditekankan. Fa innahu yukrah al-julusu fihi qabla ayusalli. Dikarenakan makruh duduk di masjid, atau tidak disukai. Yukrah itu bisa diartikan tidak disukai atau makruh. Duduk di masjid qabla yusalli, sebelum dia salat. Ini dengan ketentuan, ya ikhwan, ketentuan kalau dia masuk masjidnya dalam keadaan berwudu. Namun kalau dalam keadaan belum berwudu, maka dia langsung duduk, tidak masalah. Misalkan contoh, seseorang masuk masjid dalam keadaan dia tidak berwudu, dia ada yang mau dibenari, misalkan mau benari AC atau kipas, dia masuk masjid tanpa berwudu langsung duduk, tidak masalah. Tidak perlu harus keluar sana, duduk dulu sholat, tidak mesti. Namun bagi yang dalam keadaan berwudu, maka tidak disukai bagi dia langsung duduk, namun hendaknya sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk tadi. Dari keterangan Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan makruh. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan, mayoritas para ulama mereka mengatakan tahiyatul masjid
itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah kalau ditinggalkan maka jatuh pada makruh, ya, tidak disukai. Namun pendapat sebagian para ulama, tahiyatul masjid hukumnya wajib. Bagi yang menyatakan wajib, ketika ditinggalkan maka dosa. Yang menyatakan wajib, mereka berdalil dengan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Salah seorang di antara kalian kalau masuk dalam masjid jangan langsung duduk sampai dia salat dulu 2 rakaat. Ini pendapat sebagian para ulama seperti Daud Al-Zahiri, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan para ulama yang lainnya yang mereka mengatakan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Kemudian, sudah difahami ya? Wa yajlis mutarabbi'an, dan dia duduk dalam keadaan mutarabbi'an, bersilah. Duduk bersilah ya, seperti ini, dah ma'ruf. Insya'a, kalau dia ingin, kalau dia mau bersilah, bersilah. Au ghairu mutarabbi'in, atau tidak dengan cara bersilah, bersimpu. Ya, bersilah itu seperti itu, atau mungkin bersimpu, tidak masalah. Mana yang nyaman bagi dia. Yang penting jangan selonjorannya agak kurang bagus. Ngajari anak-anak, ustadznya selonjoran. Kali anaknya selonjoran pula, budak kecil itu ngikuti ustadz. Kalau ustadznya selonjoran, selonjoran pula. Dia simpel kalau ditanya, "Ngapa?" "Aku juga ustadz," katanya. Kemudian fasal yang berikutnya, wa min adabil muta'akkadah, wa min adabihi al muta'akkadah wa ma yu'tana bihi, dan termasuk adab seorang guru yang ditekankan, wa ma yu'tana bihi, yang perlu diperhatikan juga. Allah yudhillal ilma fayadhhab ila makanin yunsab ila man yata'allam minhu, yata'allam minhu fihi. Termasuk adab ini An-Nawawi, beliau menyatakan termasuk adab yang ditekankan dan juga diperhatikan, kata beliau, agar seorang guru tidak merendahkan ilmu, menghinakan ilmu. Alla yudhillal ilma, agar dia tidak merendahkan ilmu. Fayadhhab ila makanin, lalu dia pergi ke suatu tempat. Yunsab ila man yata'allam minhu, tempat yang dinisbatkan kepada orang yang belajar dari dia. Liyata'allam minhu fihi, supaya dia murid ini tadi belajar dari guru tadi pada tempat tadi. Wa in kana al-muta'allim khalifatan faman dunahu, meskipun yang belajar tadi adalah seorang khalifah, faman dunahu, apalagi yang selain itu ya. Meskipun yang belajar adalah seorang khalifah, apapun yang terlebih lagi yang selain khalifah. Ini pembahasan gini, termasuk adab ya, dan dikategorikan merendahkan ilmu. Kita berangkat mengajar ke tempat yang di sini adalah markasnya dia. Maka dari sini ya ikhwan, ana mengajari nasihat untuk kita semua, bagi para yang mengajari privat, supaya jangan kita terkesan menghinakan ilmu. Jangan diajari ke rumahnya ya, khusus ilmu agama.
Adapun ngajar, Ustaz anak-anak privat ngajari matematika, lajulah ke rumahnya, tidak masalah. Urusan ilmu dunia, untuk ilmu agama jangan. Terus di mana? Ajak ke masjid. Ada kan musola? Ya, anak yang kita ajar ini jangan di rumah dia. Kenapa? Karena di rumah dia tempat dia. Makanya bahasanya Nawawi beliau menyebutkan alla yudhillal ilma, agar dia tidak merendahkan ilmu. Bagaimana bentuk merendahkan ilmu? Fayadhhab ila makanin, dia pergi ke suatu tempat, yunsab, dinisbatkan ila man yata'allam minhu. Nisbat tersebut tempat tersebut dinisbatkan kepada orang yang belajar tadi. Rumahnya dia, kantornya dia. Liyata'allam minhu fihi, supaya dia belajar dari orang ini pada tempat tadi. Itu namanya kita itu dibeli, dan terkesannya kita butuh kepada mereka. Dia butuh dengan kita. Kalau memang kadang ada sebagian ikhwan kadang pengen anaknya diajari ngaji karena jauh, tidak ada pula di sini tempat belajar. Udah minta Afan, anak siap ngajari anak antum. Ada tidak musola atau masjid di situ? Ada katanya. Nanti ke musola. Nampaknya tidak terlalu diribet ya sama pengurus masjid. Masa cuma ngajari anak 2, 3, bukan pengajian. Masa cuma ngajari Al-Quran, harus izin buat surat perizinan, cuma ngajar. Ya kan, harus izin misalkan, tidak mestilah mungkin ya di teras masjid. Intinya jangan di rumah dia, supaya apa? Sama-sama kita berangkat, dia pun berangkat. Bagi kita yang tahu ini ilmu, janganlah kita minta belajar ajari anak kita di rumah. Sudah ada misalkan ikhwan yang bisa ngajari, akhi antum bisa ngajari ngaji, bisa ajari anak-anak, bisa tidak ngajari di musola? Siapa yang banyak yang belajar? Tidak banyak, cuma anak-anak 2 ikut. Di mana? Di musola dekat rumah. Jangan di rumah tadi. Ya, jangan ngesankan rendah ilmu ini tadi. Al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi bukan didatangi. Kadang sebagian orang merasa dia punya duit ya, panggil guru ngaji privat ke rumah ya, atau mungkin ke kantor ya. Bisa antum ngajarin anak? Ngajar apa? Al-Quran, ngaji. Anak tidak bisa ngaji. Di mana? Ke kantoran apa ya? Itu tadi terlalu hina. Ya, sehingga sama-sama ta'awun, sehingga dia memuliakan ilmu, kita juga memuliakan ilmu ya. Bal yasunu al-ilma an dzalik kama sonahu anhu salafu. Bahkan yasunul ilmah, bahkan sepantasnya dia menjaga ilmu an dzalik, dari hal tersebut, kama sonahu anhu salafu, sebagaimana para salaf menjaga ilmu tersebut dari hal tersebut. Wa hikayatuhum fi dzalika fi hadza katsiratun masyhuratun, dan hikayat-hikayat, kisah-kisah pada permasalahan ini katsiratun masyhuratun, banyak sekali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man lam yasun nafsahu lam yasunhu ilmuhu. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak akan menjaga dia. Kalau dia sendiri yang merendahkan ilmu tadi, dia sendiri merendahkan dirinya, maka ilmu tersebut tidak akan mengangkat derajat dia. Ini poin yang penting ya. Di situ disebutkan oleh penyair, li'izzatil ilmi yas'at talibuna lahu ilaihi wal ilmu la yas'a ila ahadin. Li'izzatil ilmi, dikarenakan kemuliaan ilmu, yas'at talibuna lahu ilaihi, sehingga para pencari ilmu tadi yas'a,
bergegas, berjalan atau berusaha untuk mencari, mendatangi ilmu tadi. Wal ilmu la yas'a ila ahadin. Ilmu itu hakikatnya tidak mencari atau mendatangi seseorang pun. Wa kullu man la yasunul ilma yazlimuhu. Setiap orang yang tidak menjaga ilmu, maka dia akan menzalimi ilmu tersebut. Wa man yasunhu, barang siapa yang tidak menjaga ilmu tersebut bi adlin, atau waman yasunhu, barang siapa yang menjaga ilmu tersebut bi adl, dengan penuh keadilan, yuhda li rusdi, niscaya dia akan terbimbing menuju petunjuk. Udah mau isya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya ya. Itu tadi. Satu bab lagi insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Nanti baru masuk, nanti pekan-pekan berikutnya insyaallah baru masuk adab muta'allim, adab murid. Ya, adab murid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Satu pasal lagi. Fasal. Wayan bagi ayyakuna majlisuhu wasi'an. Sepantasnya, selayaknya majelisnya dia tadi wasi'an, luas, diperluas. Liyatamakkan julasa'uhu fihi, supaya orang-orang yang duduk di majelis tadi mumpuni, nyaman. Disebutkan di sini ya, majelisnya tadi luas. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berluas-luaslah dalam majlis, kasih orang lain tempat duduk, jangan sampai ada yang tidak bisa duduk di majlis tersebut. Yafsahillahu lakum, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berluaslah kalian. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan meluaskan kalian. Kata para ulama, luas di sini meliputi luasnya rezeki. Yasmal si'atar rizqi wal afiyah wa si'atal ilmi was sa'a fi dunya wal akhirah. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut meliputi diluaskannya rezeki, kesehatan, kemudian juga diluaskan ilmu dan kelapangan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini termasuk adab untuk menjadikan majelis tersebut adalah lapang, luas, sehingga sangat membuat nyaman dan tumaknina duduk di majelis tersebut dan tidak berdesak-desakan. Ya, ini majelis sudah bagus duduknya, jangan ngumpul desak-desakan, mepet-mepetan, itu kurang bagus juga duduknya, sampai mau nulis pun susah. Jadi ya sudah ada jarak-jarak, itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu, yang dalam majelis yang tidak diperbolehkan adalah dia menyendiri dari majelis. Misalkan masjid besar, luas, dia duduk di majelis tadi sendirian di pojok. Ini yang tidak diperbolehkan. Di sini disebutkan fa fil hadits anin nabiy sallallahu alaihi wasallam khairul majalis
awsa'uha. Disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sebaik-baik majelis adalah yang paling luas majelis tersebut. Ini hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih. Rawahu Abu Daud bisa fi sunanihi fi awail kitabil adab bi isnadin sahih min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam Sunan Abi Daud di awal-awal kitab adab dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maknanya ya ikhwan, dalam bab ini, kalau seandainya di suatu majelis itu ada tempat yang lapang, ada yang sempit, maka seorang thalib hendaklah mencari yang lapang. Jangan nyempel-nyempel. Misalkan contoh di sini. Nah, itu udah dekat kan? Reza, Andres, Sianu. Nyempel di situ. Di sini lapang gitu loh. Ini makna di antara makna bab yang disebutkan An-Nawawi tadi. Menjadikan majelis tadi lapang. Jangan mengganggu orang lain, sehingga yang lain tidak nyaman. Bukan dalam artian di sini anjuran untuk memperluas tempat ya. Tempat itu diperluas kalau memang dibutuhkan. Namun dalam majelis ilmu tadi juga tidak diperbolehkan terlalu berdesak-desakan. Bagi seseorang yang mempunyai kelapangan, ya udah lapangkan dikit. Kalau seandainya kadang kan ngumpul gitu, kemudian ada yang mau masuk satu orang, dan tempat ini tidak cukup kalau dengan gaya duduk yang numpuk itu tadi. Mungkin digeserkan, ada yang mepet ke dinding, ada yang agak maju sedikit. Itu disunnahkan ya, termasuk adab. Idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah oleh kalian, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ini adab-adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan berkaitan dengan adab seorang pengajar. Kemudian beliau menyebutkan pada bab yang berikutnya, faslun fi adabil muta'allim, adab bagi seorang murid. Dikit lagi ya. Faslun fi adabil muta'allim, fasl adab bagi seorang murid yang belajar. Jami'u ma dzakarna min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Seluruh apa yang telah kita sebutkan telah lalu berupa adab-adab muallim, adab-adab seorang pengajar. Fi nafsihi adabun lil muta'allim, pada hakikatnya juga itu adab seorang muta'allim, seorang pelajar. Adab yang disebutkan adab pengajar itu sebenarnya juga adab murid. Jangan dipikir, oh itu disebutkan di tadi di antara adab guru, kalau masuk masjid wudu, salat tahiyatul masjid, kalau murid langsung duduk. Bukan, itu maksudnya adab yang guru tadi juga berlaku dengan murid. Jangan difahami tadi kalau guru itu adabnya duduknya bersila kalau ngajar, kalau murid selonjoran. Bukan, itu semua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kata beliau, seluruh yang telah kami sebutkan berupa adab pengajar, pada hakikatnya itu juga adab bagi seorang pelajar. Namun ada tambahan, beliau menyebutkan wa min adabihi, dan termasuk adab pelajar, ayyajtanibal asbabal syaghilah anit tahsil, menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan ilmu. Menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan ilmu. Disebutkan di ta'liq di situ ya, wal yahzar min kathratil mukhalatatil lati la faidata fiha. Hendaknya seorang thalib
menjauhi banyak bergaul yang tidak ada faedah padanya. Fa innama hiya dhiya'un lil waqt atau dhiya'un lil waqti. Dikarenakan banyak bergaul itu kadang menyia-nyiakan waktu. Terlalu banyak acara. Ya. Kage ada undangan sepeda, kage undangan futsal, undangan touring, undangan apa lagi? Badminton. Itu kapan pengajiannya? Malam inilah di lapangan situ futsal, malam besok badminton lah di Plajo, malam lusa apa lagi? Nah, terus pengajiannya kapan? Ini namanya dhaya'un lil waqti, habiskan waktu ya. Bukan dalam artian tidak boleh bergaul di sini ya. Bergaul ya bergaul, kita penting bergaul. Jangan ingin bergaul, katanya sosialisasi dengan kawan-kawan, dengan ikhwan-ikhwan, dia tidak belajar sama sekali. Banyaklah kegiatan, ini juga bukan adab seorang talibul ilmi. Ya, ada waktu-waktunya, namanya sa'atan ya handalah, sekali-kali gitu loh. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab-sebab yang harus dia lakukan dikarenakan apa? Hajah. Seperti ya, diajak meeting, musyawarah, masalah bisnis, memang hajah, kebutuhan. Lihat dikatakan di situ, di ta'liq disebutkan, kata mu'allik menukilkan ucapan Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitab Tadhkiratus Sami', walladhi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalit illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Dan yang sepantasnya bagi seorang talibul ilmi agar tidak bergaul melainkan dengan orang yang bisa memberikan faedah kepada dia atau dia bisa mengambil faedah darinya. Jadi kalau mau bergaul, gaullah kita bisa memberikan faedah atau kita bisa mengambil faedah. Kemudian wayan bagi ayutahhir qalbahu minal adnas liyasluh liqabulil Qur'an wa hifdhihi wa istithmarihi. Dan juga termasuk adab sepantasnya bagi seorang talibul ilmi agar membersihkan hatinya dari noda-noda kotoran supaya hatinya bisa menerima Al-Quran, menghafalnya dan mengembangkan Al-Quran tersebut. Istithmar, mengembangkan, membuahkan. Ini prinsip penting ya ikhwan ya, para jamaah. Kalau pengen Al-Quran itu nempel di hatinya, maka hendaklah dia membersihkan hatinya tadi dari noda-noda kotor maksiat. Di antaranya ya dengan memperbanyak puasa. Banyak puasa, banyak qiyamul lail, itu juga yang membersihkan hati. Kemudian jangan banyak ngumpul-ngumpul. Kasratul mukhalatah, banyak bergaul, banyak ngumpul-ngumpul, itu termasuk yang mendatangkan penyakit hati. Kenapa? Kadang majelis itu tadi sangat riskan, majelis kumpul-kumpul itu jatuh pada perkara kadang bohong, canda bohongan, atau dengar kecandaan kawan bercanda tapi candaannya bohong, atau qila wa qal, ya, omongan yang tidak jelas, atau ghibah, tidak sadar. Nah, itu tadi. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau daging itu baik, baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau daging itu rusak, rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu adalah amirul badan atau amirul jasad, pengendali badan kita ini tadi. Kalau hati kita baik, baik pula anggota badannya.
Walaqad ahsanal qail, sungguh telah bagus seorang yang berkata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'ah. Masya Allah ya, ucapan yang sangat indah. Kata beliau, hati itu perlu dibagusi untuk menyambut ilmu. Hati itu perlu dibenahi, dibagusi. Yutayyab, dibagusi. Dari tayyib. Tayyib itu kan bagus kan? Ya. Yutayyab, hati itu perlu dibagusi. Yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'ati. Hati itu perlu dibagusi untuk bisa menerima ilmu, sebagaimana tanah perlu dibagusi supaya bisa ditanami, lizzira'ah, supaya bisa ditanami. Tanah kan supaya bagus gimana? Dicangkul, mungkin campur pupuk dan yang lainnya. Wayan bagi ayyatawadha li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu, dan sepantasnya bagi seorang murid untuk tawadhu kepada gurunya walaupun gurunya masih muda ya. Ini umur sudah 40 tahun mau belajar ngaji ya. Misalkan siapa yang jadi imam tadi, siapa nama antum? Rafli ya, pengen belajar sama Rafli ya. Lupa Pak nama kamu Pak siapa Pak? Saya. Pak Mehmet. Nah, Pak Mehmet ini Pak pengen belajar sama Rafli. Ini bagaikan anak kan Pak ya? Pengen belajar sama Rafli. Ponakan itu tadi kan. Hendaklah kita tawadhu. Kau. Yang namanya pengen belajar kepada seorang guru, hargai dan hormatilah dia. Walaupun dia tadi orang yang lebih muda dibandingkan kita. Jangan ketika disalahi sama dia, akhirnya karena kadang penanaman segan, rasa segan ya, nanti menyebabkan dia tidak membenarkan bacaan kita. Kita ngomong tidak ada syiddah ya, ada hamas, jib itu tidak ada hamasnya. Jadi dah kaget mamang marah-marah itu tadi, biar rasa ada apa-apa. Lihat kata beliau, wayan bagi ayatawadhu li muallimi wa yata'addab ma'hu, sepantasnya bagi seorang murid untuk tawadhu kepada guru dia dan beradab bersama guru tadi, meskipun wa in kana asghara minhu sinnan, atau afwan wa in kana asghara minhu sinnan, benar bacanya asghara. Wa in kana asghara minhu sinnan, meskipun gurunya tadi adalah orang yang lebih muda dibandingkan dia, lebih kecil umurnya. Wa qalla syuhratan, dan lebih sedikit kemasyhurannya. Ya, kalau ini orang terkenal baru kemarin. Wa nasaban, ya lebih sedikit nasabnya. Wasolahan, kesolehannya, wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Misalkan contoh, ini ada ustadz ini sudah dai kondang, terkenal ya enggak? Di sini apa lagi disebutkan ya, lebih masyhur, dia lebih masyhur, nasabnya juga udah nasab yang lebih terkenal, solahan, kesolehannya juga lebih terkenal, namun dia pengen belajar pada seseorang guru masih muda, baru umur 20 tahun, namun dia punya ilmu qiraah sab'ah. Ustadz ini ya namanya dia dai, ustadz, bisa dia baca Quran, dia hafal Al-Quran, namun dia butuh ilmu qiraah ini tadi. Maka hendaklah dia tetap tawadhu, jangan sok hebat ya, karena ini sebagai bentuk adab. Dan ketika seseorang tawadhu kepada muridnya tadi, kepada gurunya tadi, walaupun itu adalah muridnya dia dulu tuh, dia ini guru tahfiznya di pondok pesantren, tapi ternyata muridnya tadi belajar banyak, belajar ke guru, pindah pondok pesantren sana,
pindah ke sana sehingga dia bisa mempelajari ilmu qiraah Al-Quran 7 qiraah. Gurunya tadi baru qiraah Hafiz an Asim, pengen melanjutkan dengan sanad-sanad qiraah yang lain, tetap harus tawadhu. Wa yatawadhu lil muallim, dan hendaknya dia tawadhu terhadap muallim, sang guru tadi. Fabitawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu, maka dengan ketawadhuan dia terhadap ilmu tadi, tawadhu'nya dia terhadap ilmu, merendahkan diri dia terhadap ilmu tadi, yudrikuhu, niscaya dia akan mendapatkan ilmu tadi. Kalau pengen dapat ilmu apa? Tawadhu. Tawadhu lah terhadap yang mengajarkan ilmu, tawadhu terhadap ilmu tersebut. Orang-orang yang tidak dapat ilmu rata-rata orang yang kiber, sombong, enggan. Waqad qalu, sungguh mereka penyair telah mengatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan lari atau memerangi, ilmu itu akan memerangi pemuda yang muta'ali, yang merasa tinggi. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air itu akan lari ya, akan menjauh dari tempat yang tinggi. Air itu gitu kan, ini penampungan di atas, lari dia, turunnya kemana? Ke bawah. Dia akan menjauh, lari dari tempat yang tinggi. Begitulah ilmu, dia akan lari dari orang-orang yang merasa tinggi, merasa congkak, hebat. Wayan bagi ayan qada li muallimihi, dan sepantasnya bagi seorang murid untuk tunduk terhadap gurunya. Namun tunduk di sini dengan batasan yang normal ya, dalam artian dia minta nasihat, minta bimbingan, kata gurunya jangan ya, ini ndak. Kadang kata gurunya udah ndak usah kamu keluar asrama, keluar pondok, ndak boleh, masih membandel. Disuruh gurunya, misalkan kalau pondok pesantren, udah sana kerja bakti, tidak dikerjakan sama dia. Ini namanya tidak tunduk terhadap sang guru. Wa yushawirahu fi umurihi, serta bermusyawarah dengan guru tadi pada perkara-perkara urusan dia. Minta nasihat, gimana Ustadz? Bapak saya itu sakit. Saya sebenarnya pengen belajar di sini, tapi bapak nyuruh pulang bantu kerja di kebun. Gimana? Itu adab seorang thalib. Jangan langsung bapak sakit nyelonong pulang. Siapa tahu nanti dengan kita minta nasihat, yang namanya sang ustadz itu tahu mana yang terpenting. Dan sebatas pengalaman kita, belum pernah ada kawan-kawan yang kita dulu mondok pesantren ketika minta izin dengan alasan orang tua sakit itu dilarang. Bahkan justru dikasih bimbingan, nanti kalau bapak sakit gini. Kalau udah kelar nanti balik lagi ke pondok. Bukan langsung nyelonong pergi. Begitu juga musyawarah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajaran dia. Gimana Ustadz, saya ini agak susah kalau melafadzkan huruf ini, adakah solusi? Bagaimana kalau saya belajar ini? Bagaimana kalau saya begini? Itu semua perlu dimusyawarahkan. Wa yaqbal qawlahu, dan hendaknya dia sang murid tadi menerima nasihat ustadznya tadi. Kalmarid al-akil, hendaknya seperti orang yang sakit, al-akil yang berakal. Bagaimana orang yang sakit yang berakal? Kan ada orang sakit tapi dia tidak berakal, itu sakit jiwa. Orang sakit jiwa tuh dibilang sama dokternya, dah masuk. Kadang dia tidak mau. Kalau tidak digiring dulu,
Orang yang sakit yang berakal yaqbal qaulat tabib an-nasi al-hazik. Dia akan menerima ucapan perkataan seorang dokter yang memberikan nasihat yang punya sudut pandang yang tajam tadi. Begitulah seorang yang murid yang tunduk kepada guru, dia akan menerima nasihat guru tersebut. Wa hadza aula, dan ini sangat layak dan sangat pantas bagi dia. Afdal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bebas pertanyaannya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa fitnah Ustaz? Bapaknya ulama diangkatnya ilmu. Bapaknya seorang ulama diangkatnya ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Sahih Bukhari, di awal-awal Sahih Bukhari Kitabul Ilmi, dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma bi intiza'an walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama. Faman hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan sekaligus. Min suduril ibad, dari dada-dada hamba-hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala Allah tidak menyisakan seorang alim pun di muka bumi, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Umat manusia mengangkat orang yang bodoh menjadi pemimpin. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu orang-orang bodoh tadi memberikan fatwa, jawaban dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan umat. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Ada lagi? Masalah Boleh. ayatul masjid tadi. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila kalian masuk masjid, janganlah kalian duduk dulu, sholat 2 rakaat. Itu yang dinamakan ayatul masjid. Nah, ada kelompok mereka mengatakan dan meyakini bahwa tahiyatul masjid itu menyembah masjid berkenaan dengan surah Al-Jin nomor 18. Janganlah kamu menyembah sesuatu di dalam masjid lain menyembah Allah. Nah, ini bagaimana ini? Sekian dan terima kasih. Ini namanya pemahaman yang salah. Fala tad'u wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ya, masjid-masjid milik Allah, janganlah kalian menyeru seseorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menyembah masjid di situ. Ya. Dia harus paham dulu apa makna ayat itu tadi. Ayat itu adalah larangan melakukan kesyirikan. Larangan melakukan kesyirikan. Bukan larangan untuk menyembah masjid atau sholat di masjid. Tidak ada seperti itu. Apapun bentuknya kesyirikan, tidak mesti menyembah masjid. Apapun yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu masjid, entah itu batu, entah itu dia pohon, maka hukumnya haram. Adapun dalil yang dipakai untuk adanya tahiyatul masjid itu ada Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis. Jadi di sini ada 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahan pertama salah dalam memahami ayat tersebut. Tidak seperti itu pemahamannya. Makanya ayat tersebut jangan difahami dengan pemahaman dia. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lam aina nazalat wa fima nazalat." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku tahu tidak ada satu ayat dalam Al-Quran melainkan aku tahu kapan turunnya dan tentang kasus apa turunnya. Lau a'lam ahadan a'lam minni la rakibtu al-ibil ilaihi. Kalau aku tahu ada seseorang yang lebih berilmu dibandingkan aku tentang suatu ayat, niscaya aku akan mengendarai onta untuk berangkat belajar kepada dia. Apakah Abdullah bin Mas'ud memahami ayat seperti ini? Tidak. Salah. Kemudian di dalam memahami Al-Quran, ya, dijelaskan dalam hadis
Kata Makhul Asy-Syami rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil juga dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, Makhul Asy-Syami menyatakan as-sunnatu qadiyatun 'alal Qur'an walal akas. Sunnah hadis itu merupakan pemutus masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran dan tidak sebaliknya. Dalam riwayat yang lain, as-sunnatu mufassiratun lil Quran walal aks. Sunnah hadis itu adalah penafsir dari Al-Quran dan tidak sebaliknya. Jadi dikembalikan kepada hadis. Hah? Oh, mereka tidak memakai hadis. Nah, ini tadi mengingkari hadis. Ya, mengingkari hadis, kufur, bisa mengantarkan kepada kekufuran, kufur. Kalau sampai mengingkari hadis Nabi SAW dalam keadaan hadis itu sahih, itu kufur. Tidak mungkin mereka bisa beribadah kepada Allah SWT tanpa menggunakan hadis. Permasalahan, dari mana mereka berzakat? Berapa kadar zakat? Sebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan zakat itu dikeluarkan berapa kalau beras? 2,5 kilo itu ya, 1 sok. Itu kan 1 sok. Mana ayat Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran cuma menyebutkan wa atuz zakah, wa atuz zakah, wa atuz zakah. Tidak ada menyebutkan rincian. Ya, gandum dan yang lainnya, isyruna dinaron, ya, dan yang lainnya. Itu semua ada dalam hadis Nabi SAW. Konsekuensinya mereka. Mana haji? Apakah haji disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada. Ayat Al-Quran cuma menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dijelaskan dalam hadis Jabir. Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik haji kalian dariku. Maka orang yang mengingkari sunnah Rasul SAW secara global kufur, kafir. Ya, tidak ada muslim yang beriman kepada Allah SWT melainkan harus dia mengikuti hadis Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah SWT kalau tanpa menggunakan hadis. Ada lagi Pak? Ini Pak Ustaz, apabila Pak Ustaz, meninggalnya seorang ulama itu akan mendatangkan musibah dalam suatu negeri. Meninggalnya seorang ulama akan mendatangkan musibah dalam suatu negeri. Untuk yang ini belum tahu saya Pak jawaban. Untuk ini saya belum tahu. Kalau secara dalil Al-Quran dan Sunnah sebatas yang saya dapat pelajari belum ketemu. Namun mungkin yang semakna dengan ini ucapan sebagian para ulama, mautul alim musibatun lil ummah. Wafatnya seorang alim itu musibah bagi umat ini. Tapi yang dimaksudkan musibah itu bukan musibah bencana alam ini tadi, bukan. Tapi musibah yang dimaksudkan adalah terangkatnya ilmu tadi. Itu Pak. Adapun kalau jika yang dimaksudkan musibah di sini musibah bencana itu belum saya dapati. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup ya. Karena kita juga ada pelajaran sama santri jam 9 malam sampai jam 10. Untuk sana juga perjalanan udah 1,5 jam. Cukup ya sekajian sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.